Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam acara Subur Solusi Umat bulan Ramadan. Tadi ada pertanyaan dari Pak Ibrahim di Kalimantan Selatan yang belum terjawab, masalah asuransi dan pajak. Silakan Pak Joko. Asuransi sudah banyak penyedia asuransi. Walaupun ini bukan pencapaian yang ideal, sangat ideal, akan tapi para penyedia asuransi syariah berusaha hati-hati mungkin untuk menghindari ribawi, menghindari horor. Karena kalau misalnya kita berbicara asuransi, pandangan umumnya adalah horor, gitu kan? Yeah. Tapi pada saat untuk menyelamatkan resiko di masa depan, segalanya masih bisa. Pada saat Nabi Yusuf misalnya, kenapa Nabi Yusuf menabung dulu gitu kan, menabung dulu gabahnya gitu kan pada saat itu. Itu berarti ijtihad beliau agar di masa nanti dia tidak kekurangan, tidak kekeringan. Nah, itu yang diadukan. Pada saat asuransi konvensional berbicara bahwa penyedia layanan itu adalah pemilik modal, maka asuransi syariah berbicara lain, bahwa yang company atau perusahaan itu hanya sekedar mewadahi, dan pemilik wakalah. Pemiliknya adalah tetap pemilik modal. Gitu kan? Jadi tidak dihororkan gitu kan. Terus kemudian ada konsep tabarruk. Tabarruk itu saling membantu di antara para pembayar premi. Saling membantu. Bukan seolah-olah perusahaan asuransi memberikan uangnya kepada itu enggak, tapi di antara membantu di antara mereka. Ya, tapi artinya baik bank sudah ada ekonomi syariah, asuransi juga ada asuransi syariah. Gadai pun sudah ada asuransi, sudah ada gadai syariah. Pegadaian juga pegadaian syariah. Rahan. Baik, begini, bahwa banyak seolah-olah ajaran Islam itu yang mengekang, melarang ini dan itu gitu ya. Betul. Ya seolah-olah ya. Bagaimana Bib menyikapi ini? Artinya semua kehidupan ini sudah diaturkan di dalam Al-Quran dan hadis baginda Nabi besar Muhammad. Artinya kalau ada larangan, di situ pasti tidak ada kebaikan. Setiap yang dilarang oleh Allah, setiap yang dilarang oleh agama Islam, disitulah pasti tidak ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya insan ini sekarang umat Islam takut miskin kebanyakan. Takut miskin. Jadi sehingga miskin itu imannya dijual, keagamaannya dijual karena takut miskin. Jadi makan yang haram, jadi semua dan ada peribahasa yang salah. Peribahasa yang salah seperti apa? Katanya yang halal aja susah, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ini kan kata-kata orang yang tidak beriman. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah katakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Artinya pasti apabila kita jalani dengan iman, dengan ketakwaan di jalan Allah, pasti jalan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti. Itulah ditentukan dengan keimanan kita kepada Allah. Jadi pasti kita dijauhkan dengan hal yang haram. Ya, bahkan ada ayat mengatakan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Binatang melata saja sudah Allah berikan rezekinya ya. Artinya baik. Nah, terakhir nih singkat saja Ustaz Taufan, bagaimana agar umat Islam ini bisa secara ekonomi terbantu dan bisa sejahtera, tetapi saat yang sama tidak menyimpang dari syariah Islam? Ya, pertama adalah harus ada kekuatan iman, kekuatan yakin bahwa rezeki itu tidak tertukar. Jadi Allah yang memberikan rezeki bagi kita. Ini keyakinan, dasarnya adalah keyakinan. Bagaimanapun produknya, baik buruknya, dasar pertama adalah keyakinan. Yang kedua, ada kemauan kita bahwa perilaku kita jangan konsumerisme. Jangan kita mengandalkan hutang, tetapi kita mengandalkan kemampuan kita, berdayakan diri kita. Kemudian yang ketiga, kita secara jami'i, secara berjamaah, mampu dan mau untuk hijrah dari masyarakat ribawi. Jadi ada 3 hal itu. Jadi dengan keyakinan, yang kedua kita harus sadari bahwa rezeki kita tidak akan tertolak, tidak tertukar. Yang ketiga, kita juga ada upaya untuk hijrah. Dan instrumentasi hari ini sudah lengkap. Ada rahkan tadi, ada ijarah, ada murabahah, dan banyak sekali. Ya, dalam konteks tadi tawaran pinjaman atau yang memanfaatkan pinjaman dari bank itu, begitu dia tidak mampu membayar, lalu kemudian menjual ginjalnya.
Pernah terjadi yang saya baca begitu ya. Subhanallah, ini karena faktor apa itu yang membuat seperti itu? Ya, pertama karena ketidakmampuan itu dengan sistem kapitalisme, orang makin tidak mampu. Yang kedua, memang tidak ada lagi cara untuk membantu dari kapitalisme. Kalau dalam Islam ada qardul hasan, ada wakaf, infak, sodako. Jadi instrumentasinya bukan hanya riba saja, tetapi diberdayakan dana-dana umat untuk tadi, untuk orang yang mustad'afin, du'afa. Nah, jadi instrumentasinya banyak yang harus dibuat. Subhanallah. Pemirsa, dari apa yang dijelaskan tadi, dapat kita pahami bahwa di dalam keseharian kita harus mencari jalan selamat. Apapun yang kita butuhkan, kita harus konsultasi dulu dan dilihat dari aspek agamanya. Misalnya tadi ada kasus bagaimana dengan kredit kendaraan, motor atau mobil. Nah, kita jangan terjebak oleh pola-pola yang diterapkan dengan sistem ribawi tadi. Jadi kalau dalam syariah, maaf saya, tidak ada kredit, adanya pembiayaan. Tidak ada kredit, bahkan tidak ada kredit dalam konteks syariah ya. Baik, Habib bisa menambahkan ini bagaimana agar umat Islam Indonesia yang mayoritas ini bisa selamat begitu, karena kalau kita lihat di tengah masyarakat kita, kesulitan hidup semakin merajalela, merata di berbagai tempat, berbagai penyakit-penyakit yang aneh bermunculan, musibah datang silih berganti. Itu kan seolah-olah bahwa negeri ini sedang diazab oleh Allah. Bagaimana kesimpulan ini? Kesimpulan inti dari pembicaraan kita ini, pertama memang harus tarbiyah. Tarbiyah, pendidikan yang memang mengajarkan seseorang itu Al-Quran dan hadis. Di mana Al-Quran dan hadis, semua yang kita cari berada di dalam Al-Quran dan hadis. Artinya menambahkan bagaimana seseorang itu bisa cinta kepada Allah, bagaimana seseorang itu bisa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Apabila mahabbah, yang dikatakan mahabbah kepada Allah, cinta kepada Nabi, yaitu ta'atul lahuma. Artinya harus taat kepada Allah. Kalau kita cinta, kita katakan cinta, kita taat kepada Allah. Kalau kita katakan kita cinta, kita taat kepada syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak ada yang susah. Artinya semuanya apabila seseorang menjalankan apa yang telah dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kesuksesan di dalam kehidupannya, baik dunia maupun akhirat. Falah artinya kemenangan. Karena kita hidup bukan hanya untuk dunia, karena kita hidup akan bertemu dengan Allah, akan menghadapi ujian yang lebih lagi. Artinya mudah-mudahan dengan sebab insya Allah acara-acara seperti ini bisa membawa pengertian kepada manusia, memberikan pencerahan. Artinya dengan bantahan mereka itu karena ketidaktahuan, karena kejahilan. Mungkin kalau dengan tahu, oh seperti itu. Iya, kalau kita kaitkan dengan yang terjadi di tengah masyarakat kita, bahwa ada andil dari umaro, dengan adanya carut marut, atau kemudian nasib umat yang terbelakang miskin tambah miskin itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan ayat yang mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, apakah tetap harus kita patuhi, taati ulil amri dalam konteks ini? Pak Joko, bagaimana nih? Ada satu statement pemerintah yang sering kita dengar. Kita telah dibebani oleh subsidi sebanyak sekian. Pemerintah bilang begitu. Yang menjadi pertanyaan kita, Bapak kok merasa terbebani oleh pembiayaan anaknya sendiri? Itu kan paradigma yang salah. Bahwa negara ini dibangun makmur yang menghidupi rakyat, bukan malah dia menjadikan pemerintah yang kuat. Enggak, bukan tujuan. Konsep yang salah. Konsep yang salah. Konsep yang benarnya adalah umat ini kuat, dan beliau-beliau yang berduduk di sana diberikan amanah. Amanah itu kan bukan suatu privilege, bukan suatu kenikmatan. Mobilnya dingin, bajunya bagus, kantornya enak, bukan begitu. Tapi amanah agar dia bisa memberdayakan umat. Itu. Jadi kalau misalnya kita bicara masalah bapak kita sekarang di mana ya? Nggak tahu di mana sekarang bapak kita, gitu kan. Pada saat dia mengeluh seperti itu, gitu kan, pada satu marah seperti itu. Makanya di dalam konsep ekonomi Islam tidak ada misalnya kalau di dalam ekonomi konvensional Keynes, neoklasik segalanya menghindari peran negara, Islam tidak.
Negara itu salah satu, pemerintah itu adalah salah satu tangan. Aktif. Dia bukan pasif, tapi aktif. Iya. Diharapkan. Kalau misalnya di Amerika, dia dipasifkan. Dan kalaupun kemudian responsif terhadap hal-hal yang terjadi, enggak, maksud saya responsifnya bukan hal yang sifatnya pribadi ya. Betul. Terhadap Amanah persoalan tadi. bangsa Amanah. Ya. Artinya pemerintah pun bisa menyebabkan seseorang masuk surga dan masuk neraka. Betul. Artinya Dengan doa yang polisinya. dikabulkan pun imamun adil. Artinya Imamun pemerintah yang keadilan itu doanya Iya. dikabulkan oleh Allah. Betul. Itu. Nah, ketika kita mendapatkan bahwa pemerintah dan para penegak hukum keluar dari jalur yang membuat negeri kita carut marut, ya, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, Ustaz Taufan? Ya, pertama kita harus sadari bahwa ketaatan kepada pemerintah sepanjang pemerintah taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tidak ada ketaatan kalau tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Ini komitmen. Ya. Yang kedua, kita harus mengkritisi, memberikan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi kita pun harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Harus ada ada'u ilallah. Kita teruskan. Bahkan sebaik-baik jihad itu adalah memberikan peneguran kepada raja yang zalim. Tentunya dengan adab, dengan etika, dengan fatsun, dengan santun. Gitu. Yang ketiga, kita berdayakan umat ini sehingga bargaining position dengan pemerintah pada posisi yang amanah. Baik. Terima kasih Ustaz Taufan, Ustaz Joko dan Habib, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa berlanjut pada kesempatan yang akan datang. Pemirsa di mana saja Anda berada, dalam acara Subur, Solusi Umat Bulan Ramadan dengan mengambil tema puasa dan problematika ekonomi, tentu saja masih dirasakan kurang. Dan ini memang persoalan kita bersama. Oleh karena itu dua hal yang nanti yang harus diperhatikan dari percakapan tadi adalah di satu sisi pemerintah harus terus berusaha untuk memakmurkan masyarakatnya, bukan memakmurkan diri sendiri, dan saat yang sama masyarakat harus berhijrah ya dari aspek pendidikan, kemudian pola hidup sesuai dengan syariah. Mudah-mudahan terjadi perbaikan di negeri ini. Dan saya sampaikan bahwa pemirsa acara ini terselenggara atas kerjasama TVRI dengan LP3I. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Sunandar Ibnu Nur, mewakili kerabat kerja. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.